Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Abdi Iswahyudi Yasril. Pada video kali ini, kita akan membahas dan mempelajari bagaimana cara mengolah data menggunakan uji Chi-square. Karena uji Chi-square merupakan salah satu pengolahan data yang paling sering digunakan, bahkan favorit ya, bagi teman-teman mahasiswa, karena uji Chi-square mampu menganalisis suatu hubungan antar variabel dan mampu melihat faktor risiko dari independen kepada dependennya. Maka dari itu, kali ini kita akan mencoba mengolah data uji Chi-square. Namun, sebelum kita masuk ke dalam menu SPSS dalam pengolahannya, kita akan terlebih dahulu memahami teori yang ada di dalam uji Chi-square itu sendiri. Baik, kita lihat di sini ya. Uji Chi-square atau nama lainnya ialah Chi kuadrat, yang bertujuan yaitu untuk mengetahui hubungan antara variabel independen dan variabel dependen, di mana hanya Chi-square yang mampu melihat hubungan ya. Namun selain itu juga ada uji korelasi namanya, tapi yang mampu melihat faktor risiko ialah Chi-square ya. Sedangkan kalau korelasi itu hanya melihat kuat hubungannya saja. Jadi tujuan kedua dari Chi-square yaitu untuk mengetahui faktor risiko dari variabel independen kepada dependen. Jadi kalau teman-teman nanti bertemu suatu soal, baik itu ujian kompetensi ataupun ujian akhir semester atau ujian UTS-nya, ada kata-kata hubungan, kemungkinan uji yang digunakan itu ialah uji Chi-square. Bagaimana dengan syarat dan asumsinya? Yang pertama yaitu data tidak harus berdistribusi normal. Artinya apa? Data yang kita olah nanti ke dalam uji Chi-square itu tidak perlu diuji normalitas. Karena apa? Karena data kita itu adalah data kategorik atau yang sudah dikelompokkan. Jadi, data angka tidak berlaku atau tidak bisa digunakan ke dalam uji Chi-square. Untuk sampel yaitu minimal 30 ya. Skala datanya yaitu kategorik, nominal atau ordinal. Untuk membedakan yang mana nominal, yang mana ordinal itu silakan dilihat dari video tentang pengkodingan data yang sudah saya buat di video sebelumnya. Bagaimana dengan hipotesanya ya? Untuk hipotesa itu kita lihat dari sini, jika p-value kecil dari alfa ya, artinya H0 ditolak. Kemudian maksudnya adalah ada hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Jadi, jika alfa kita menggunakan standar 5% atau 0,05, berarti CI kita adalah 95%, maka H0 ditolak. Kemudian sebaliknya, jika nilai signifikan atau p-value kita besar dari alfa atau 0,05, maka H0 diterima. Jadi, H0 diterima berarti tidak ada hubungan antar variabel independen dengan variabel dependen. Baik teman-teman, mungkin itu saja dulu untuk pembuka dari teori uji Chi-square ini. Selanjutnya kita akan membuat cara pengolahan data menggunakan uji Chi-square tersebut. Baik, kita langsung saja. Di sini terdapat ada dua variabel ya, satu variabel independen, satu variabel dependen, di mana variabel independen itu terletak di kategori pelayanan. Kemudian variabel dependennya adalah kepuasan pasien ya. Bisa lihat di sini ada angka, kemudian ada kategorik. Jadi dasarnya variabel independen terbentuk yaitu dari angka ini. Jadi
setelah angka atau nilai skor didapatkan, kemudian kita kelompokkan. Nah, ini ada di materi pengkodingan data. Itu bisa teman-teman ulas kembali nanti. Jadi, yang mana yang kita olah dalam uji Chi-square, yang perlu kita olah hanya yang berkategori saja, itu kategori pelayanan dengan kategori kepuasan pasien. Dalam contoh soal ini, peneliti ingin melihat apakah ada hubungan pelayanan dengan kepuasan pasien. Dilihat dari sini, apakah pelayanannya nanti baik, kurang baik, kemudian puas, tidak puas, itu harus kita olah terlebih dahulu. Bagaimana langkahnya? Langkahnya ialah kita ambil analyze, ya, kemudian descriptive statistic, ambil cross step. Jadi ini merupakan salah satu analisis bivariat. Jika teman-teman ingin melakukan analisis univariat, berarti teman-teman harus melihat distribusi frekuensi, ambil di menu frekuensi ini. Kemudian baru kita lanjutkan ke bivariatnya cross step. Ya. Kemudian kenapa tadi kita minta sampelnya hanya kurang dari 30, ya, sebagaimana teori yang disebutkan, sampel minimal 30, yaitu kalau bisa teman-teman membuat penelitian dengan menggunakan uji Chi-square itu sampelnya di atas 30, ya, jangan sampai di bawah 30 karena bisa menyebabkan data tersebut menjadi bias. Maka dari itu, karena kita nanti akan mengcompare atau menghubungkan antar kelompok, teman-teman, mencegah supaya antar selnya tidak terjadi nilai 0. Itu tujuannya. Nanti teman-teman bisa lihat. Baik, kita lanjutkan. Langkahnya adalah uji Chi-square, analyze, descriptive statistic, cross step. Kita klik. Kemudian kita masukkan ke row ini adalah variabel independen, berarti pelayanan. Kemudian kolom ini adalah variabel dependen, ya. Kemudian kita ambil statistik, tandai Chi-square dan risk. Setelah itu continue, lalu ambil cell, tandai expected dan percentage-nya row. Ini berlaku jika penelitian kita cross-sectional study. Namun, jika penelitian teman-teman itu merujuk kepada case control study, presentasinya tinggal diganti menjadi kolom, karena yang kita bahas adalah kasusnya atau case-nya. Namun sekarang kita melakukan dengan percentage row dulu, ya, lalu continue, kemudian oke. Oke teman-teman, sangat gampang ya dalam mengolahnya. Terlihat di sini teman-teman bahwasanya kategori pelayanan, ya, ada 2 kelompok, kemudian kepuasan pasien juga 2 kelompok. Kembali kita ke teori, ya. Dilihat di sini, yang mana yang dibaca, ini sangat banyak, ya. Nah, kita kembali dulu ke teori, teman-teman. Dilihat dari sini bahwasanya jika tabelnya 2x2, maka yang dibaca antara continuity correction atau Fisher exact. Namun jika tabel kita di lebih dari 2x2, bisa 3x2, 4x2, 3x3, maka yang dibaca adalah percent Chi-square. Kita lihat di sini, tabel kita yaitu tabel 2x2, ya. Di mana datangnya 2x2? Ini 1, 2 untuk kategori pelayanan, kemudian tidak puas-puas 1, 2 untuk kepuasan pasien. Jadi yang dibaca yang mana? Apakah continuity correction atau Fisher? Ya, selain dari 2x2 berarti yang dibaca adalah percent Chi-square. Jadi yang mana kita pilih antara continuity dan Fisher? Kita lihat dari nilai expected-nya, teman-teman. Ya, kita masuk kembali ke teori. Jika nilai expected, ini khusus tabel 2x2 ya, jika nilai expected kurang dari 5 atau persentase lebih 20%, maka yang dibaca adalah Fisher exact. Kemudian jika nilai expected kita lebih dari 5, maka yang dibaca adalah continuity correction. Kita buktikan bahwasanya nilai expected di sini semuanya di atas 5, ya, di atas 5.
Jadi tidak ada yang berada di bawah 5 ya, sebagaimana dengan teorinya. Tidak ada yang di bawah 5. Jadi yang dibaca adalah continuity correction, yaitu dengan signifikan 0,011. Kemudian ada lagi cara melihat apakah yang kita baca continuity atau Fisher, lihat dari nilai keterangan ini. No cell have expected count less than 5. Artinya adalah tidak ada nilai sel, ini sel ya, satu kotak, dua kotak ini, tidak ada nilai sel yang expectednya di bawah 5 ya. Tidak ada nilai expected di bawah 5. Jadi jika satu saja ada yang di bawah 5, maka otomatis kita akan membaca Fisher. Itu teman-teman. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Baik, kita lanjut. Bahwasanya yang dibaca adalah continuity correction karena tidak ada nilai expected di bawah 5. Jadi nilai signifikannya adalah 0,011 yang berarti kecil dari alfa 0,05, artinya H0 ditolak. Maka dari itu ada hubungan antara pelayanan dengan tingkat kepuasan pasien. Karena ada hubungan baru kita boleh lanjut membaca faktor risiko. Jadi jika teman-teman nanti mendapatkan nilainya tidak ada hubungan, OR tidak perlu dibaca. Seperti itu. Namun kalau sudah ada hubungan berarti peluang risikonya ada gitu. Maka dari itu kita baca OR, didapatkanlah OR-nya 6,3 ya teman-teman. 6,3. Bagaimana cara membacanya? Cara membacanya adalah responden yang mendapatkan pelayanan yang kurang baik ya, sebagaimana dengan codingnya, berpeluang sebanyak 6 kali untuk tidak puas ya dalam pelayanan kesehatan dibandingkan dengan pasien yang mendapat pelayanan yang baik. Nah, jadi nilai 6,3 ini kita bulatkan ke atas saja teman-teman. Seperti itu. Kemudian satu lagi, usahakan codingnya ini adalah nilai yang bermasalah, kodenya duluan. Agar apa? Nilai OR kita terbaca jelas. Jadi jangan terbalik. Nggak mungkin kan faktor risiko itu karena yang bagus. Jadi faktor risiko itu yang buruk, yang berisiko. Ingat, bicaranya berisiko. Jadi standar OR itu adalah 2 ke atas. Jika di bawah 2, maka dianggap dia bukan berisiko, teman-teman. Seperti itu. Baik, teman-teman. Mungkin di video selanjutnya atau part 2 dari uji Chi-square, kita akan membahas bagaimana cara membuat tabel untuk hasil penelitiannya dan cara interpretasi datanya ya. Jadi untuk video kali ini uji Chi-square part 1 itu selesai. Kita akan menyambung di part 2 ya. Tunggu video selanjutnya. Jika ada pertanyaan silahkan berikan komentar atau pertanyaannya di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, and share ya, dan bunyikan tanda loncengnya agar kita selalu mendapatkan video-video terbaru dari Iswayudi Education Channel. Sebelumnya terima kasih banyak teman-teman. Selamat belajar, jangan lupa praktek, dan praktek. Kita sudahi saja. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.